Hari ini ngobrol bersama Miao Auk alias Regini. Apa mau ngapain lo tadi? Enggak. Biasanya kalau opening nyaw au. Iya, tahu gue. Ada kepala muter-muter ya. Berapa lama sih opening itu? Yang kepala muter-muter itu? Kepala muter-muter maksudnya? Yang dengan ada lagunya. Oh, iya. Gitu, opening. Udah 8 tahun kayaknya. 8 tahun. Iya, total YouTube channel Miao Auk kan 11 tahun. Gila. Lebih lama Bang Radit lah. Tapi 11 tahun juga Iya. lama, Bro. Cuma 8 tahun baru bikin yang itu dia, yang muter-muter itu. Oh, setelah 3 tahun baru bikin yang muter-muter itu. Betul. Termasuk yang Miao Auk itu Betul. 3 tahun setelahnya itu. Betul. Sebelumnya apa sih opening? Jadi kembali lagi pakai bahasa Inggris dulu. Oh bener, lo dulu channel bahasa Inggris. Welcome back to Miao Auk gitu. Oh, agak lemes ya kalau bahasa Inggris ya. Kalau itu dan lo memutuskan pakai bahasa Indonesia kenapa? Karena waktu itu sempet coba main kayak game Indonesia namanya teka-teki apa gitu, lupa gitu. Tunggu, tebak gambar. Coba gambar. Gitu. Terus tapi masih pakai bahasa Inggris. Terus ada yang kayak rekomendasi, udahlah full bahasa Indonesia, coba bahasa Indonesia. Aku coba bahasa Indonesia tuh main Dread Out 1. Oh iya, serem tuh. Ya, nah itu coba pakai bahasa Indonesia dan view-nya gede. Oh iya. Ya, waktu itu kayak struggling kan, biasa lah YouTuber pemula struggling. Pas Dread Out 1 pakai bahasa Indonesia booming. Terus aku coba lagi pakai bahasa Indonesia main Left 4 Dead. Booming juga. Akhirnya ya udah keterusan pakai bahasa Indonesia. Kenapa awalnya pakai bahasa Inggris? Karena kayak panutan, lihat panutan dulu lah. PewDiePie. Kayak PewDiePie, ada Jacksepticeye, Markiplier. Player Ya, mereka bertiga kan bahasa Inggris. Ah. Terus di Indonesia itu kayak YouTube belum populer-populer amat lah menurutku ya. Oke. Jadi kayak coba bahasa Inggris, siapa tahu dapat market luar, yang which is enggak juga sih. Oke. Tadi lo mau dapetin market luar supaya CPM Belum ngerti dulu. gede. Oh, nggak ngerti belum dulu. ngerti ya. Dari 2000 berapa berarti ya? 2014. Oke. Aku belum ngerti CPM ya. Hanya karena suka sama idola yang di luar, makanya pakai bahasa Bahasa Inggris. Ya, lebih ke arah gini sih, kan suka ATM ya, amati tiru Tiru modifikasi. modifikasi. Jadi aku cobain YouTuber-YouTuber luar negeri dulu, aku modifikasi sendiri, dan ternyata cocoknya yang bahasa Indonesia itu sih, bahasa dimodifikasinya. Awalnya udah langsung gaming. Ada teknologinya. Oh iya. Ya, dulu kayak review mouse. Oh iya. Ya. Halo Regi di sini. Ya. Oh, enggak. Halo Regi. Halo David di sini. Halo David di sini dong. Agak mirip sih memang. Biasanya dimirip-mirip. Oh iya, kenapa? Tapi kenapa jadi game? Ya itu karena kalau teknologi modalnya kenceng ya. Betul lagi. Betul. Jadi coba main game. Dulu juga fokusnya main game mobile karena punya iPad. Jadi banyak kan game mobile. Game mobile gratis semua. Gitu. Itu karena modal lagi susah atau memang kalau gratis market lebih luas yang nonton? Waktu itu kenapa tuh? Waktu itu lebih ke mikirnya sih sebenarnya yaitu kayak duit cekak nih. Oke. Kan ada sempet momen-momen aku beneran berhenti kerja terus mau fokus ke YouTube 100% nih. Jadi which is nggak ada dapat penghasilan sama sekali. Oke. Jadi ya gimana caranya tetap bisa bikin konten setiap hari terus modalnya minim. Nah makanya yang game-game gratis. Cari game-game gratis. Waktu lo dulu kerja di mana memang? Dulu kerja di perusahaan alat berat. Tapi bagian IT. Wah. Ya, Perusahaan kayak alat berat. ekskavator, molet. Wah, serius? Ya. Dulu Wow. PT-nya itu ada di Kemayoran, tapi abis itu memutuskan untuk selesai resign. Seberapa banyak orang yang pas lo resign terus tahu lo mau jadi YouTuber, yang bener lo. Semua sih kayaknya. Semua? Iya, semua. Termasuk apa keluarga juga? Iya, keluarga juga. Apalagi kan kalau keluarga kan nggak tahu ya, maksudnya dunia internet ini kayak gimana. Terutama nenek yang udah tidak ada. Oke. Nenek yang paling menentang lah istilahnya. Waktu itu. Terus tapi aku bilang kayak janji aja kayak gimana kalau misalnya kasih 1 tahun, please kasih 1 tahun. Kalau misalnya aku gagal, ya udah aku akan ngelakuin apa aja yang mereka suruh gitu. Mau jadi kerja lagi, ayo. Mau suruh pulang Manado untuk bantu orang tua, ayo, kayak gitu. Jadi burung gagak nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya udah resiko. Maksudnya kan, jadi apa aja, ya udah. Mulai hari ini lu burung gagak. Oke. Oke.
Berarti nenek udah nggak ada. Udah nggak ada. Oke. Tapi dia sempat ngelihat lo sukses. Lagi naik-naiknya. Sempat. Belum sukses banget. Lagi naik-naiknya aja. Tapi artinya dia sempat ngelihat lo berhasil dapat duit dari terakhir itu, kan? pesannya dia masih ngomong untuk cari kerja lagi. Oh, walaupun gitu. Iya. Mungkin konvensional aja orangnya ya. Betul. Oke. Nah, lo kan dikenal sebagai YouTuber yang tidak pernah ngomong kasar. Pernah. Ya, akhir-akhir ini dilihatnya kan gitu. Iya. Gue baru mau nanya nih, seberapa banyak yang lo delete video-video Oh, lama? enggak pernah aku delete. Oh, nggak pernah? Enggak pernah. Jadi mungkin dari 100% videoku, 99% clean. Ada 1% yang masih kasar lah. Oh, karena apa? Itu kok bisa ada kasarnya di antara semua video yang clean? Karena waktu itu kan masih ATM. Jadi amati tiru modifikasi. YouTuber luar negeri kayak PewDiePie sama Jacksepticeye kan mereka masih swearing. Oke. Nah, aku mencoba untuk sedikit kasih gimmick-gimmick itu. Cuman memang nggak yang sampai parah banget gitu. Apa-apa dikit-dikit swearing nggak gitu. Itu karena lo pengen nyoba berarti? Yes. Oh, kayaknya gayanya gini nih di YouTube nih. Kayaknya pengen coba, betul. Tapi kalau dari nanya teman-temanku ya, yang dari SMP, SMA, kuliah, itu emang aku udah terkenal nggak ngomong kasar sih. Oh, emang lo anaknya gitu? Iya. Sesekali ada, tapi kesehariannya emang nggak ngomong kasar. Gak pernah ngomong kasar? Iya. Di show stand up sekalipun? Oh, itu gue ya. Itu gue kalau itu gue. Gitu. Oh. Emang dari kecil emang kurang ngomong kasar gitu. Kurang ngomong kasar. Bisa tapi nggak kadang banget dipakai. Apa yang terjadi, bro? Kenapa lo bisa tidak ngomong kasar? Ada backgroundnya. Jadi memang aku kan hidup cukup pindah-pindah. Yeah. Jadi di Manado, abis itu di Salatiga. Di Salatiga tuh aku nggak hidup sama orang tua, tapi hidup sama saudara aku. Saudara aku ini itu oma aku punya kakak. Oke. Sorry, nenek punya kakak. Oke. Itu nenek punya kakak. Nah, keturunannya nenek ini ada ajarannya Belanda, yang dimana kalau duduk juga harus tegap. Terus kalau ngomong kasar disentil. Nah, iya. Wow. Mungkin nggak disentil doang sih, cuma nggak usah dibuka di sini lah ya. Oke. Iya. Gitu. Terus ya kayak jam tidur, jam belajar, semuanya udah diatur lah. Jadi semuanya disiplinnya tuh terapin di sana gitu loh. Terus kalau memang ada kesalahan-kesalahan, maka akan ada ganjaran-ganjarannya. Kayak dulu aku masih ingat kayak kalau aku buat salah, disuruh nyabut rumput liar di halamannya yang besar. Wow. Kayak gitu-gitu. Terus disuruh nyiram tanaman, nah gitu-gitu. Ya, which is masih positif sih. Oke. Gitu. Apa kesalahan yang pernah lo lakuin sampai lo harus nyebut rumput liar? Pernah ngapain lo waktu itu? Dulu paling bandelnya itu adalah tidak ngabisin makanan. Ya Allah ya Robi. Jadi menyisakan makanan di piring, maka kena punishment. Cabut rumput. Iya. Oke. Gitu. Porsinya memang gede kah atau? Porsinya itu nggak ditakar, jadi ambil sendiri. Lah, lo ngambil sendiri tapi nggak habis? Ya sometimes begitu kan. Oke. Makanya nyebut rumput. Gitu. Berarti memang kayaknya kalau gue dengar cerita lo, nenek itu yang lebih berpengaruh ya dibanding orang tua ya? Ada 2 nenek. Jadi nenek yang aku udah nggak ada ini, itu memang cukup berpengaruh karena banyak pendidikan aku yang di cover sama dia. Oke. Gitu. Oke. Terus untuk nenek yang satunya lagi yang di Salatiga, Ajaran Belanda ini bukan? ya ajaran Belanda ini masih hidup. Oke. Ya, masih hidup dan memang cukup keras lah ajarannya dia gitu. Oh, bahkan lo kan sebenarnya bukan cucu langsungnya dia kan? Betul. Tapi dia tetap mengedukasi lo juga, itu emang karena biasa kayak gitu? Kalau nggak salah inget sih karena untuk supaya edukasi aku lebih bagus lagi gitu. Karena waktu itu kan aku di Manado, di Jawa kan edukasinya lebih bagus. Apalagi kalau di Salatiga tuh ada Satya Wacana ya. Nah tujuannya sampai aku kuliah tuh mau di sana gitu. Berarti lo nggak pernah mengalami masa bandel sebagai anak itu nggak pernah ya? Pernah. Tapi ya gitu pulang-pulang kena hukuman gitu aja, kayak bolos pernah, kayak apa namanya main warnet, bolos untuk main warnet maksudnya? Bisa jadi. Oke. Pernah main layangan sampai dekil hitam pernah. Oh, itu kena hukuman waktu itu ya? Karena kelamaan kali di luar ya? Iya, dia kan ada jam-jamnya. Kalau kelewatan jamnya itu ya gitu. Biasanya ada satu lagi yang aku paling ingat, nggak boleh nonton. Jadi aku ada jam untuk nonton, untuk hiburan. Which is itu misalnya dari jam 6 sampai jam 7. Nah itu kalau aku bandel itu hilang.
I see. Jadi nggak boleh nonton film yang aku mau nonton gitu. Tapi ada jam khusus nonton juga, misalnya tiap hari Sabtu, tiap hari Minggu. Pokoknya semuanya dijadwalin. Oh, Gitu. Kalaupun ada, paling cuma 2-3 jam udah nggak boleh lagi. lumayan strict juga ya. Strict ya, lumayan. Keluarga lu ya? Iya. Berarti lu belum pernah ketemu video game dong dari kecil? Nah, Apa? ada satu catch yang dulu aku kenapa pengen banget untuk pindah ke Salatiga. Heeh. Mereka tuh punya Sega. Si nenek maksudnya? Iya. Nenek-nenek main Sega? Ada Sega di rumahnya mereka. Ada Sega? Keluarganya cukup berada lah istilahnya. Oke. Ada Sega di rumahnya dia. Dan Wah seru nih. aku jadi pindah ke sana. Padahal punya Nintendo dulu. Oke. Punya Nintendo. Gara-gara kita nggak punya Sega. Terus dia punya Sega. Akhirnya kayak dibujuk lah. Di sini ada Sega. Gini-gini. Oh ya, oke. Kesana lah Sega. Oke. Ya paling cuma berapa bulan pegang Sega itu udah nggak boleh dijamin. Oh Dikasih sebagai pancingan. Ini ada Sega nih, gue udah masuk kayak gitu. Ah udah ya sini. Oke. Tapi mungkin berlebihan juga sih aku mainnya gitu. Tapi zaman dulu itu Sega. Sonic. Sega paling ini sih dibanding Nintendo ya. Karena dia 32 bit pertama kan. Iya, betul. Dari Nintendo yang 16 bit, Mm-mm. dia masuk ke 32 bit. Betul. Sekarang tuh konsol udah nggak ada bit-bitan tuh, udah kayak dulu tuh itu kita nungguin banget loh. Abis 32 apa ya? Oh 64. 64. Makanya ada Nintendo 64 ya. Maksudnya. Iya, Nintendo System. Iya kan? Iya. Terus sama ada majalah-majalah game lo, tahu nggak sih dulu ada majalah Ada Game Station. Game Station. Iya. Game Station yang lokal, yang luar Game Pro. Enggak, kayak Game Pro enggak. Aku mulai ngoleksinya dulu Game Station. Oh, Game Pro, GameSpot, kayak gitu-gitu. Kayak berarti lo udah terekspos sama game pas masih kecil, ketagihan main Sonic sampai di stop, lalu masuk ke gamenya lagi? Masuk Kapan? ke gamenya lagi itu di SMP pas tiba-tiba ada Counter Strike. Oh, CS. Ya, CS. Nah, itu zaman-zamannya aku mulai mau bandel. Oke. Jadi bolos untuk main CS. Oke. Tuh. Sampai suatu ketika kalau nggak salah aku sampai dimasukin asrama Ya Allah. gitu. Gara-gara kebanyakan main CS. Banyak bandelnya lah. Oke. Gitu. Jadi banyak bandelnya, akhirnya aku masuk. Tapi itu pengalaman kalau looking back ya, Hah? itu pengalaman yang luar biasa semuanya sih. Jadi di asrama aku belajar banyak, di rumahnya nenek yang di Salatiga itu aku belajar banyak, di Oke. rumah mama juga ada pelajaran yang banyak ya gitu. Makanya jadi lo yang kayak sekarang. Mungkin ya. Nah, yang berarti ngomong kasar sama temen juga enggak ya? Main CS pun juga nggak Enggak. pernah ngomong kasar? Enggak. Gila, kok bisa ya? Kok bisa ya? Bener-bener nggak ada. Gue kalau sama temen-temen udah pasti ya, ada aja yang masuk tuh. Kuliah tuh main Dota. Heeh. Siapa yang nggak ngomong kasar kalau Betul. salah atau temennya ngeselin? Nah, aku nggak. Oh enggak? Enggak juga? Pernah nggak lo ngatain lawan di Dota atau... Paling noob doang sih. Noob, lo noob gitu? Noob ya, lol gitu doang. Ya Allah, iya sih. Emang lo baik banget sih. Gue dipikir-pikir ya. Ya Oke, mungkin oke. karena pengalaman itu kali. Oke. Game yang lo mainin tadi ada Sonic. Kalau gue banyak main RPG dulu. Gue nggak tertarik CS sama sekali. Karena buat gue terlalu kompetisi aja gitu. Kayak lo harus ngalahin lawan. Gue nggak suka. Gue suka game-game yang gue bisa kabur dari dunia nyata. Makanya gue suka RPG. I see. Nah kalau lo suka RPG juga nggak? Dulu hampir semua game muncul beli. Walaupun dulu masih bajakan ya, kayak kepingan. Oh iya itu. Iya, itu. jadi suka beli dari uang jajan, nabung beli. Hampir semua lini game aku mainin dari NASCAR Rumble, Twisted Metal, Vigilante, itu kan balapan semua kan. Gila, Twisted Metal. Klasik bro. Terus ya kayak bisi-basi juga Oke. sempet mainin. RPG juga aku mainin kayak dari Final Fantasy. sebelum itu. Suikoden. Sebelum Suikoden tuh ada Musashi, Breath of Musashi. Brave Fencer Musashi. Ya. Gue bolos sekolah gara-gara main itu tuh. Ya, dari Sumpah. situ main terus ke Suikoden 2 dan masih banyak Final Fantasy. Walaupun dulu bahasa Inggrisnya masih terbatas banget ya. Iya. Ya, makanya Breath of Musashi masih cukup relate karena kan cuma jadi jalan ceritanya nggak terlalu ngerti. Terus pas ke Suikoden masih lumayan enak karena gameplaynya variatif. Nah, Betul. pas ke Final Fantasy yang story driven banget, wah ngeblank. Kadang-kadang ngeblank, nggak Iya. tahu bahasa Inggrisnya apa gitu. Karena lore-nya dia kadang bingungin juga sih.
lo ngerti bahasa Inggris juga, lo main FF8 lah katakanlah, itu juga bingung sih. Ini maksudnya apa ya? Kok ada sekolahan, kok ada ini gitu. Yeah. Dari semua game yang masuk ke masa kecil lo, mana yang memorable di kepala lo, masuk core memory gitu? Core memory udah pasti Suikoden. Suikoden ya? Suikoden. 1, 2 atau? Paling core ya 2 aja. Gila ya 2 ya? Iya. Kok bisa gitu ya? Nggak tahu. Gila ya? Dari sahabat loh mereka berdua Iya, itu. betul. Terus apa masuk gua, yang satu dapat rune yang shield, satu dapat yang sword, terus akhirnya jadi berpisah gitu. Betul. Wah gila. Mungkin waktu nanti aku punya anak, aku coba suruh kasih main. Kan udah di remake kan kemarin. Iya Ya, benar. Coba main nih. Lo nggak main remake-nya? Belum. Belum. Udah beli tapi kayak aduh kapan mainnya nih? Karena kalau aku tuh kalau RPG tuh sekali mau dive in, kalau bisa lama-lama gitu. Jangan kayak sejam doang terus istirahat, sejam doang lah istirahat. Nah, RPG itu kan game yang panjang. Dan lo kan suka main RPG juga. Lo ini gak sih kayak mikir gak kalau ini nanti lo kontenin, orang akan bosen. Apalagi RPG kan cuman kayak gitu-gitu doang. Kadang ada grindingnya. Itu jadi di pikiran lo gak? Makanya lo mutusin bahwa game ini akan gue rekam gitu misalnya. Jadi kalau di Miao Auk tuh ada beberapa strategi lah istilahnya. Kalau selama aku udah nge-YouTube ya. Aku bisa bikin kayak kalau yang RPG seperti itu 1 jam bermain game ini. Wah, itu bagus. Gitu. Jadi cuma 1 jam aja bermain game ini. Nah, sisanya biasanya tuh aku bisa lempar ke second channel aku. Aku ada second channel namanya MEOT. Oke. Gitu. Nah, biasanya aku tamatinnya di situ dengan cara lebih santai lagi gitu. Bukan. Kenapa harus beda sih? Kenapa nggak satu channel? Nah itu karena algoritma. Kalau misalnya ya kita bermain Final Fantasy yang which is dia bisa berapa ya? 40 jam, 40 jam. Segituan. Yang which is kita kalau rekaman 1 jam berarti 30 sampai 40 part. Kayaknya kalau di channel utama itu bisa goyah untuk algoritmanya. Gitu. Karena part-part selanjutnya nggak semua orang akan nonton. Dan aku kan marketnya cukup luas ya, ada anak kecil juga nggak mungkin ke RPG banget nih. Kayak gitu. Berarti artinya kalau di channel Miao Auk itu lu mikirin mana yang penonton suka? Bisa jadi seperti itu, betul. Itu menjadi mengurangi kenyamanan lo bermain nggak? Gara-gara lo tahu, gue ngelakuin ini buat viewer nih gitu. Kalau udah di posisi aku sekarang, sometimes itu ambigu sih. I see. Untuk kerja dan untuk kesenangan jadi ambigu sih. Gitu. Tapi yang benar-benar untuk kesenangan, coba aku limpahin ke Meot. Makanya setiap kali aku live di Meot, aku bilang, sorry guys, gak bisa request game di sini karena ini yang aku mau main gitu. Dengan baik-baik gitu ya. Baik-baik. Iya tuh baik-baik juga tuh tadi tuh. Gak kayak lo ngapain di sini gitu, nggak gitu ya. Lo pernah marah nggak sih di kehidupan nyata? Pernah lah, masa enggak? Itu ini ketawa tuh. Ini lo tunangan lo kan? Iya. Pernah ngeliat dia marah? Sering. Sama apa? Abang-abang yang salah nganter paket kah atau? Enggak juga. Antrian di sela. Marah triggernya lebih ke arah decision making yang kurang bagus aja sih. Berarti ke diri sendiri? Diri sendiri sama sekitar yang kurang baik aja gitu. Tim misalnya salah edit. Tapi enggak ya. Tim kayaknya enggak sih. Cuma orang terdekat, sangat dekat aja. Kalau dia ngelakuin kesalahan lo marahin. Tapi marahin juga nggak ngomong kasar juga. Coba gimana? Kadang ada lah ya 1-2 ya. Enggak juga. Iya, kata-katanya pedas tapi gak ngomong kasar aja. Kamu itu tidak baik ya. Tidak baik gitu. Tahu gitu. Aku dapet cerita lucu. Ya gimana tuh? Jadi lagi naik mobil, ada perempatan nih. Biasalah, ada motor yang nyelipnya tuh nggak benar. Jadi kita habis lampu merah kan, mau belok kanan nih. Habis mau belok kanan, tiba-tiba ada motor nyelip di depan langsung di depan congor mobilnya. Jadi mau nggak mau aku ngerem kan. Terus aku buka kaca. Woi. Ketawa. Dia ketawa apa lo ketawa? Akunya yang ketawa. Gak bisa, gak keluar. Jadi coba, woi. Aku suka ketawa. Ketawa aja kan. Gak bisa, woi, kamu kurang pandai. Iya kan? Kamu emang kamu kasar-kasar banget. Di sebelah aku ada Olive tuh, dia juga langsung ketawa. Dia bilang, kamu gak cocok katanya, udah jangan. Kayak gitu. Jadi mau ngomong kasar tapi gak bisa. Jadi cuma, woi. Terus ketawa, udah gitu doang. Iya. Berarti lo gak pernah berantem seumur hidup ya? Berkelahi gitu? Berantem pernah, SMA. Apa pukul-pukulan? Pukul-pukulan. Wow.
Itu kayak gimana? Tapi akan untuk- aku bikin kau tidak hidup. Enggak, Akan aku enggak bikin gitu. kau tidak hidup. Nggak gitu. Kebetulan Ini ketawa lagi sih Oli. SD ke SMP sempet ada di lesin bela diri. Oh Ya, iya. jadi terus. ya biasalah, jangan mulai duluan. Kalau kita dipukul baru pukul balik gitu. Terus dia mulai duluan nih. Ya mulai duluan. Ngapain tuh dia? Pukul sini. Ya, Wow. malak. Jadi baru masuk sekolah ke kantin, malak duit. Aku diemin, terus bilang, "Tunggu lu, pulang ya." Kata dia. Iya. Oke. Ditungguin beneran, pas pulang dikerumunin langsung aku. Aku sendirian, jadi dikerumunin berlapan. Gila. Terus. Terus udah ngomong-ngomong, aku kan diem doang kan. Dia ngomong-ngomong, dia pukul duluan. Pukul nih. Pukul, tapi mungkin nggak tahu ya, maksudnya waktu itu refleks dikit, jadi cuma kena tipis doang. Oke. Terus aku pukul balik, kena mata, jadi langsung biru. Terus aku apa namanya, piting apa sih, Piting, kunci ya. lah. Aku kunci, temen-temennya mundur semua. Terus. Iya, terus dipisahin sama tukang parkir di situ. Wow. Tuh. Wah itu langsung legend loh berarti di sekolah itu kan. Nggak tahu ya. Dia kan langsung tapi kayak, oh lo jangan macam-macam sama dia. Jangan macam-macam sama dia. gitu, dipisahin sama tukang parkirnya. Nah, sorenya kita ada kegiatan olahraga bersama. Ada dia juga dengan mata dia biru. Dia gimana? Jadi so baik ke lu? Nggak, jadi masih apa namanya, aura jahatnya masih ada lah. Ya, tapi ada gengsinya malu gitu Ya, pasti kan. masih aura jahatnya. Matanya biru gitu. Nah, kebetulan pas pulang ceritain ke mama ceritain ke saudara. Nah, kebetulan saudara ada yang kelas 3. Oke. Disamperin orangnya. Nah, dari Oh. situ dia nggak berani lagi. Jadi bukan karena aku. Ya. Karena kakak kelas. Gitu. Lo udah jago berkelahi, jago politik juga ya. Biar dia yang ngurusin. Biar dia yang ngurus aku. Dia ngurusin. Kalau gue pas masih sekolah, ya ini gue suka main Pokemon gue. Karena dari mulai yang Nintendo yang masih hitam putih, apa sih namanya? Game Boy ya? Game Boy kan namanya ya? GBA ya. Belum GBA belum bahkan. GBA ya. Masih Game Boy itu yang kalau kita mau tukeran Pokemon tuh ada caranya lah gitu, pakai si Game Boy cartridge gitu. Sampai yang serunya adalah satu keluarga gua jadi doyan Pokemon. Jadi setelah generasi gua udah selesai main Pokemon, ini generasi yang Nintendo apa tuh yang ada 2 tuh layarnya ya? DS ya. Kan juga ada Pokemon juga kan, sempat ada di situ. Sampai sekarang karena Pokemon tuh kalau buat gua apa ya? Ada nostalgia masa kecilnya, nonton kartunnya kan, Iya, yang betul. es kecap. Iya. Sampai kebanggaan gue pribadi adalah anak gue yang paling gede, si Alea umur 6 tahun, itu nontonin Pokemon yang lagi rilis sekarang di Netflix. Iya. Apa namanya? Nah, gue nggak tahu namanya itu apa tuh. Lupa. Horizon apa gitu loh ya. Iya, yang adalah Yana ngisi soundtracknya. Mhm. Is Iya. Yana, ada. Sana. Is Yana. Gue jadi gagak dulu ya. dia ngisi soundtracknya juga gitu. Pokemon juga dekat sama lo juga apa gimana? Nah, ceritain masalah Pokemon nih. Iya. Karena nyambung nih, yang aku ke Salatiga dan dilimitasi. Oke. Jadi aku tuh nggak sempet ngerasain yang namanya Nintendo Game Boy. Oke. Gitu, karena nggak dibeliin dan cuma lihat orang doang yang pegang dan main gitu. Jadi waktu itu aku mulai dalemin Pokemon, maksudnya Pokemon tahu, main pernah tapi yang emulator. Oh di PC Karena berarti? karena punyanya PC doang. Jadi yang benar-benar ngenalin sampai sedalam ini sekarang itu semuanya Olive. Which is tunangan. Ya, betul. Emang kalian kenalnya gimana? Kok bisa tiba-tiba tahu dia Pokemon suka atau? Adalah satu event, terus kita ketemu, terus kenalan, akhirnya cocok, terus ternyata masa kecil dia dipenuhi dengan Pokemon. Oke. Iya. Nah lu pernah main Pokemon tapi nggak gitu dalam? Iya. Ketemu tunangan lo ini, waktu itu pacar berarti kan Iya, ya? pacar. Lo jadi dalamin Pokemon Betul. dengan tujuan supaya nyambung sama dia. Bisa ya. Gila, cinta luar biasa. Cinta menyatukan kita berdua. Cintaku bersatu karena Pikachu. Karena dia terus? kalau bermain Pokemon kan kemarin ada Pokemon banyak kan kayak Sword and Shield, Arceus, Scarlet Violet. Itu kalau dia udah pegang Pokemon, wah Oke. hilang dari dunia nyata. Jadi Oke. aku harus masuk ke dunia dia. Oke. Gitu untuk sama-sama biar oke main nih gitu.
Oke, nah yang dia suka mainin apa? Yang Olive paling suka mainin apa? Harusnya kalau favorit dia mungkin sekarang Arceus, betul? Oh bukan. Oh bukan. Baru kenal ya tadi di. Tapi Arceus juga termasuk yang baru kan? Iya baru, soalnya bagus. kan. Apa coba? Olive suka apa? Oh Diamond and Pearl. Oh, Udah kan- lama jadul ya berarti. Iya, iya. Oh, yang paling masuk memori kali ya di situ ya. Oh iya benar. Nah, lu menyenangi Pokemon game yang mana kalau dari semuanya? Sword and Shield sebenarnya. Sword and Shield. Iya, Sword and Shield. Ada Zacian sama Zamazenta-nya di situ. Oh iya itu emang keren sih. Gue pas main TCG juga ngelawan deck yang ada mereka juga puyeng banget gue tuh. Oke, kenapa akhirnya lo menyelami Pokemon lagi karena Olive? Iya. Tapi lo beneran genuinely suka ketika main gamenya? Oh ya, betul. Oke, Suka. karena kan Pokemon tidak terlalu banyak berubah secara gameplay kan? Oh berubah. Yang di Arceus-nya Arceus, ya. di Arceus. Arceus-nya berubah. ZA juga bentar lagi hampir sama kayak Arceus, jadi lumayan berubah. Oh, tapi sebelum-sebelumnya kan kayaknya ininya belum terlalu banyak berubah Iya, kan? betul, Maksudnya betul. ya modelnya ya ada profesor ngasih Iya. 3 Pokemon dan Ada lain-lain. gitu. gymnya. Ada gymnya segala Iya. macam. Tapi tiap seri Pokemon baru lo pasti mainin kalau kayak gitu. Ya nyobain lah. Tamat belum tentu, tapi nyobain pasti. Oke. Pokemon yang paling lo suka Gampang sih sebenarnya. apa? Banyak disukai sama orang. Apa ya? Coba kasih 3. Kalau salah aku kasih clue. Oke. Berarti percuma dong kita nebak. Iya oke coba. Ini deh kan susah ya kalau disukai banyak orang ya coba ya. Charizard. Enggak. Oh bukan. Dia masih Kanto ya? Masih Kanto kan? Iya, masih Kanto. Masih region awal. Oh, Sparrow. Bukan. Oke, kau kasih clue. Warna ungu. Gengar. Iya. Oh, Gampang kan? Iya. Gue pilihan pertama gue mau Gengar sih tadi. oke. Cuman kayaknya jarang deh ada orang suka Ih, Gengar. banyak. Banyak ya? Banyak. Oke. Gengar. Kenapa lo suka Gengar? Terlihat jahat tapi baik sebenarnya. Iya sih, karena kan bentuknya Iya. gitu. Gue lagi suka banget Snorlax. Snorlax ya, bagus. Karena gue merasa mirip sama dia. Suka tidur. Suka tidur. Hanya tidur kalau bangun kalau dikasih item. Cuma perutnya belum ya? Perutnya belum, Iya. mudah-mudahan belum. Anak gue suka Pikachu. Nah, gue tuh sampai ke merchandise-nya semua Sama? punya gue. Sama? Anak kantor beliin gue kado sepatu Squirtle. Oh, Squirtle ya. Nah, ini lucu banget nih. Jadi si anak gue dapat undangan ulang tahun dari temennya. Temennya bikin pesta ulang tahun, dia ngerayainnya di kayak semacam dormitory buat Australian Embassy gitulah. Oh, wow, oke. Buat karyawan-karyawan Australian Embassy. Terus gue bilang, siapa kak nama teman kamu yang ulang tahun? Si ini dia sebut namanya. Pah, temanya Pokemon. Wah bersinar gue langsung. Pokemon kak? Iya. Beneran Pokemon? Iya. Tanggal berapa? Gue langsung cek jadwal. Gue bilang asisten gue nggak mau ada kerjaan di tanggal itu. Karena gue mau ada pesta. Gue bilang, pesta apa bang? Dia bilang, dia nggak tahu ini pesta bocil. Dia nggak tahu ini pestanya anak gue. Ya udah, akhirnya gue nemenin dia. Which is gue jarang-jarang nemenin ke acara ulang tahun anak gue, karena biasanya kalau weekend gue ada kerjaan kan. Gue masuk ke sana, gue ngeliat Pokemonnya mana. Gue sengaja pakai sepatu Squirtle yang dibeliin sama anak-anak kantor, karena sesuai tema. Iya. Tadi gue pikir, tapi ini bapaknya yang niat kan. Begitu masuk pak, gue pakai sepatu Squirtle. Bener, dekorasinya Pokemon, ada Charizard apa segala macam, ada balon-balon. Si anak yang ulang tahun ini nyamperin anak gue. Alia, thank you for coming. Dia bilang, orang Australia. Dia bilang ke Aca, anak gue satu lagi, thank you for coming. Dia ngeliat ke gue. Terus dia diem dulu nih. Dia ngeliat ke bawah, liat sepatu gue. Nice shoes. Thank you bro. Thank you bro. Bahasa gamers tuh Thank ya. you bro. Langsung bangga anak itu. umur 5 tahun. Thank you bro. We are best friend now. Gue bilang. Wah gila gue. Happy banget gue. Terus dapet pulang dari sana dikasih bingkisan. Bingkisannya ternyata stiker Pokemon tapi yang nonjol. Apa yang namanya ya? Stiker yang emboss gitu loh. Nggak tahu sih. Ya adalah pokoknya stiker tapi dia nonjol, ada bisa dipencet enak gitu. Ya udah gue bagi-bagi harta lah sama Alia sama Aca gitu. Papa yang ini, kamu yang ini. Terus gue tempel. Pas gue pulang si Anissa, ini acara dia apa acara kamu sih? Karena kan bangku gue juga Pokemon. Bangku Secret iya, Lab gue Secret Lab, ya, itu ada. Pokemon. Lo apa aja merchandise Pokemon yang Wah, lo banyak pakai? banget. Jadi paling banyak semuanya Olive. Olive tuh suka Oke. Piplup. Piplup, aduh Yang lucu kayak lagi. penguin. Iya tahu Ya. tahu tahu. Wah itu
Piplup-nya dia satu, nanti mungkin kita bisa kasih lihat fotonya. Jadi satu lemari itu isinya Piplup semua. Kalau aku Gengar banyak. Kayak kemarin habis beli jaket Gengar juga, baju ada dari Uniqlo juga waktu itu kemarin ada Gengarnya juga. Gitu. Oke, berarti tergantung Pokemonnya berarti ya. Ya kan lo kan Gengar kan, berarti lo Gengar gitu. Sebenarnya kalau ada yang keren aku beli, ada Pikachu juga aku beli sih, Pikachu atau enggak misalnya kayak Rayquaza, aku juga suka. Ada beberapa lah favorit, tapi yang paling favorit kan si Gengarnya. Olive kenapa suka Piplup? Paling lengkap aja sih. Dari Diamond itu. Iya. Itu starter kamu itu? Starter gitu. Oh iya biasanya gitu ya, Pokemon starter yang jadi ininya yang kesukaan ya. Ya, padahal dari kecilnya bagus, pas udah gedenya Iya, gedenya sangar. Jadi emper apa namanya? Ya itu. Itulah. Itu pokoknya. Susah. Yang main bola juga Cinderace. Scorbunny. Yang kecilnya Sebelumnya Scorbunny. apa? Kecilnya apa namanya? Scorbunny. Aduh lucu. Jadi pengen main lagi gue. Aku ada boneka Scorbunny ya. Scorbunny ada. Apalagi ya? Banyak ya. Pokoknya banyak kita koleksi. Ini ada yang 1:1 aku koleksi lumayan banyak. Oh iya? Iya, ada 8 1:1 Pokemon. Wow, itu beli di mana? Di online banyak kok. Oke. Ya, ada Charmander, Squirtle, Bulbasaur, Gengarnya juga ada, Dragonite tapi nggak 1:1 jadi dikecilin. Oke. Kalau lo punya anak nanti lo akan ngasih nama yang ada Pokemon. Enggak sih. Lebih ke Jepang tapi enggak Su Pikachu. Tapi tadi kan lo ngomong dari Uniqlo kan ada juga tuh. Emang gue sempat ngeliat tuh kan di Campville ada Uniqlo di lantai paling bawah. Nah kadang-kadang gue kalau main tuh emang ada banyak koleksi Pokemonnya dari Uniqlo. Cuman yang paling baru nih ada Uniqlo UT. Ada koleksinya. Nah kita ada nih di belakang nih. Coba kita lihat nih. Wah ini selain yang gue pakai ya. Memorable semua tuh. Dari anniversary-nya dia. Oh I see. Ini dari TCG juga nggak sih? Betul sekali. Ada art dari TCG-nya. Karena gue pernah ngelawan ada yang nyebelin tuh pakai Pikachu balon. Ada nggak di sini Pikachu balon nih? Ada yang endut tuh. Pikachu. Oh iya. Di tengah. Nah ini perut gue. Oh oke, maaf. Sorry. Sorry. Endut tuh nggak? Ini emang endut. Emang endut. Oke. Ini tentakular. Ya, sama Kabuto. Oh iya benar ada Kabuto juga. Ini tuh kayak desain dari kartu ya? Seperti kartu ya? Iya, kayak TCG gitu dia. Tuh ada Kabuto, Omanyte, sama satu lagi aku lupa tuh. Oh ini evolvannya ya? Iya. Tentacular Return. Oh ini jurusnya 50 energi ya? Betul. Berarti kan? Put energi attach your opponent. Oke, Pokemon air. Wah ini keren. Tapi nih. Bang Radit main kan? TCG main kan? TCG. Gue tuh main yang offline dulu. Abis itu gue main yang online. Nah dulu itu ada aplikasi main Pokemon TCG yang online-nya. Iya betul. Di PC ya? Ya di PC. Kita main tuh satu kantor tuh. Udah beli banyak kartu pak. Ditutup aplikasinya. Karena mau keluar di mobile. Mungkin itu. Tapi dia buka lagi. Cuman harus pakai VPN kalau mau main itu. I see. Aduh ribet deh pokoknya. Lu udah beli kartu udah banyak ya? Gue bagi-bagi kan? Iya bener. Satu orang 100. Waduh. 100 pack lu bukan 100 pack. Gue kasih tuh ke anak-anak tuh. Ya Allah, aduh sedih banget gue. Oke. Ini cakep nih. Ini kalau ini kayak cocok buat pergi jalan-jalan ke mall gitu ya. Di pantai boleh. Oh iya, tema air. Air ya. Iya. Betul. Bener-bener. Cocok buat yang hidup di air. Siapa tahu. Ini gua banget nih. Slowpoke bukan sih? Ya, karena hidupnya slow, wes. Gak bercanda. Tapi emang slow. Gak. Hustle. Slowpoke kan, bener ya, kan? Slowpoke, betul. Slowpoke. Ini ada emboss-embossnya. Oh ya lucu ya. Lucu nih. Ini tuh mirip-mirip sih itu tahu nggak yang Psyduck ya? Beda. Nggak ininya apa muki-mukinya? Oh, muka-mukanya ya. Iya kan tuh. Lebih ngeselin Slowpoke sih. Iya. Psyduck, Slowpoke sama Magikarp. Tuh Pokemon kayak lu niat hidup nggak sih gitu? Iya sama sih? Snorlax juga. Snorlax kerjanya masih, tidur. Iya, tapi masih kayak gimana ya? Snorlax tuh masih kayak wah keren gitu. Ya walaupun dia tidur mulu. Jurusnya cuma gitu iya. doang. Magikarp gua apa sih? Lu ngapain sih Magikarp? Lu kayak hidup mau. Iya, pas gua goreng aja ya.
Udah kayak gitu pakai mahkota lagi, ngapain sih? Cuma begitu berubah jadi Gyarados, wah udah ya. selesai. Ini juga perubahannya ada 2 setauku. Apa dia? Slow Bro mas yang ceweknya? Slow Bro sama Slow King. Oke, itu oke juga tuh jurusnya tuh ketika berubah. Oke aja lah. Bukan yang Satu jadi psychic. ya Oke. satu jadi psychic. Bukan yang top tier lah tapi oke lah. Kalau Psyduck jadi Golduck. Golduck. Oke. Ini seru juga nih. Ini untuk orang-orang yang hidupnya slow, bener tuh. Nah, kalau ngeliat kan muka-muka kayak gitu, ya gue slow aja hidupnya. Sip, kita lanjut. Ini ada koleksi lagi. Nah, baru ini dia nih. diomongin Iya nih. muncul. Lo mau hidup nggak lo? Oke. Cuma 10 lah gitu. Ya Allah. Nah ini buat orang yang suka rebahan. Tapi ada ceritanya nih. Apa nih cerita? Di game Pokemon Go ini Pokemon susah banget, Bang. Susah banget tuh mas apa? Ya, karena dulu itu kalau mau cari si Magikarp-nya itu kita harus beneran ke laut. Oh, nggak Pokemon Go yang Pokemon ini. Go, iya, Ya, Pokemon ya, Go. tahu. Ini di laut. Jadi kayak kita harus bener-bener di pinggir pantai atau sedikit mau ke pantainya udah mau tengah-tengah pantai baru muncul tuh Pokemon. Baru ketemu Magikarp. Lo sempet dapet nggak? Dulu sempat. Oke. Gitu. Gue Pokemon Go nggak main gue. Nggak main. Cuman buka sekali terus kayak harus banget keluar rumah gitu. Siap. Gue lebih kayak gue nggak mau keluar rumah deh gitu. Gue kan main game buat nggak keluar rumah. Ini gue disuruh keluar rumah. Tapi seru ya Pokemon Seru. Go ya. Aku masih main sampai sekarang. Pokemon apa yang paling susah lo dapetin di Pokemon Go? Pokemon Go Heeh. sebenarnya Mewtwo. Mewtwo ya. Mewtwo, Shadow, dan itu bukan aku yang dapat. Oke. Aku lagi pinjemin handphonenya ke Olive, terus dia yang dapetin. Dan itu IV-nya perfect. Wow. 100 IV ya. Kok bisa dapet hoki aja? Iya. Sedangkan dia kan pakai handphone dia nggak dapat. Dan Mewtwo itu nggak ada spawnnya di tempat khusus gitu nggak kayak dia Magikarp gitu? spawn event. I see. Jadi kayak setahun 2 kali. Nggak segampang itu buat dapetinnya. Olive lo hoki banget. Tapi di HP dia, Di HP ku. iya. Oke, Magikarp ya ini buat yang suka rebahan boleh rebahan sambil agak goyang kan ya gitu kan. Kalau suka kayak gitu di rumah. Expert slasher 10+. Oke. Keren deh. Kayaknya emang inspired by TCG nih kayaknya. Nah ini bagus nih. Salah satu yang bagus juga nih. Oke. God of God of War, War. iya. Ini gue punya deck dia dulu. Oh. Di Pokemon yang online kita mainin, ini deck gue ngeselin nggak? Susah banget. Psychic ya dia. Fairy ya itunya kan. Very psychic. Tapi jurusnya iya? kalau nggak salah psychic deh. Oke, ini gue suka banget. Gue jadi kecintaan sama dia gara-gara deck gue untuk waktu yang sangat lama pakainya ini. Sebelum ketemu si singa pedang itu tuh. Singa pedang Siapa? Sajian. Iya yang itu, yang Oh, pedang itu tuh. Oke, ini juga cakep sih. Nah ini yang menarik adalah desainnya di belakang. Oke, nah untuk buat teman-teman yang suka jalan mundur, ini Undur-undur dong. iya kan, buat dikasih lihat. Sayang udah di belakang. Mundur aja gini-gitu. Nggak, tapi ya ini lucu nih. Ini desainnya di belakang. Nomor 0282 Pokemon. Oke, ini gue cocok nih. Gue akan pakai ini kalau jalan-jalan karena gue suka Pokemon nih. Oke, sama ada beberapa buat anak-anak juga. Betul. Cuman ada beberapa desain yang beda buat anak-anak. Jadi gue akan mau nyari yang mirip-mirip supaya gue sama anak-anak gue bisa rame-rame Bareng di ya? situ. Wah seru tuh gue ke mall pakai baju Pokemon semua. Nanti Anissa istrinya tinggal yang nangkepin aja. Kan kita Pokemon. Kita udah jadi Pokemon. Iya kan? Tinggal ditangkap aja. Nah, selain collab buat baju, ternyata juga ada mat buat TCG-nya. Oh, aku nggak tahu itu. Baru tahu ya? Iya baru tahu. Oke, kita kasih lihat juga. Nah, ini adalah Pokemon card game playmat. Kalau suka main kan tuh kita biasa pakai itu tuh Iya, playmat. playmatnya. Nah, ini ternyata bisa dapetin gratis di Uniqlo. Wah. Di toko-toko Uniqlo. Kemarin aku nggak lihat berarti mungkin ya. Karena gratis jadi habis pasti. Tapi ya seharusnya kalau misalnya datang ke toko Uniqlo, ke Oh store langsung Uniqlo ini bisa. ya, 2 sisi ya. Yoi, langsung 2 sisi. Tunggu price deck, oh ya gini. Langsung 2 sisi. Langsung I 2 see. sisi. Wah keren banget. Nah ini yang ada di sini nih. Ayo main.
Kita ada sih, kita starter deck aja buat ngasih lihat cara naruhnya aja ya. Oke. Wah ini, biar kebayang lah. Kita bisa taruh di bench, nanti price cardnya di sini kan biasanya 2 tuh. Iya. Gitu. Kalau ada stadium card bisa ditaruh nanti stadium card di sini. Terus nanti decknya di sini, di tangan ada di sini. Kalau naruh Pokemon bisa tinggal. Namanya juga starter ya udahlah ya. Oke, langsung kita mainin di sini. Ya gitulah. Kalau mau tahu penjelasannya sih sebenarnya di YouTube gua pernah bikin tuh tutorialnya. Main ya? Mainnya bersama adik-adik gua. Tapi biar kebayangnya kayak gini lah. Nah, sekarang banyak yang main dari mobile. Iya. Nah, betul. lu udah sempat nyoba belum? Gue lupa lagi namanya apa tuh. Pokemon apa ya? TCG Mobile. TCG Mobile namanya Pokemon tuh ya? TCG ya. Oh, main juga? Sempet? Sempet main tapi udah nggak full lagi. Kemarin tuh sempat sedikit pay to win, jadi kayak ngoleksi semua kartu emasnya. Wah. Cuma nggak kuat, jadi Bro, ya abis udah. berapa lu? Banyak udah ya. Gila lu. Gede banget ya habisnya. Lumayan ya. Astaga. Lumayan lah. Lo ngumpulin yang gold itu buat dekorasi doang kan? Buat Ya buat di kalau lu orang klik profile kita ada emas. iya semua kan, ya. itu kan. Sama kayak yang dulu di PC. Itu emang ada kartu yang emasnya, tapi nggak ngaruh apa-apa kan, cuman beda gambar Animasinya aja. kalau Iya, di animasinya. iya, animasinya. Tuh. Untung gue nggak nyelam sejauh lu sih. Udah nggak lagi. Oke. mahal. Iya. Jadinya mahal. Ini meskipun starter deck ya, ada juga loh Slowpoke. Iya. Slowpoke. Lucu banget lagi. Oke, gua mau ngasih lo baju nih. Asik. Silakan, ada macam-macam bisa lo pilih kalau Apa mau nih cobain. dalamnya? Gacha nggak? Bisa lo lihat sih. Bisa lo lihat sih. Oh, Iya. biar santai di pantai ya. Yoi. Wih, thank you. Oh, lo yang itu. Oke. Pakai. Silakan kalau mau pakai. Siap. Wih, keren. Yoi. Tinggal ke pantai aja nih. Yoi. Gimana impresi lo tuh lo ngelihat Bagus. pakai baju ini? Emang gua juga sering beli UT sih di Uniqlo. Oh. Bahannya emang Uniqlo ya ini ya, enak ya. Enak, betul. Aku makanya tadi kan ada Gengar, emang udah biasa beli. Gue di lemari gue Uniqlo semua. Karena ya mau beli apalagi yang ya udahlah. Apalagi dekat rumah gue kan juga ada kan. Itu tadi yang baju yang ku pakai juga Uniqlo. Uniqlo juga. Oke. Nah, itu kan karena gambarnya kan kayak di laut gitu kan. Lo kalau liburan suka ke pantai juga nggak? Atau ada tempat spesifik yang lo seneng nggak? Oh, ini agak sedikit tricky. Kenapa Karena aku kan tinggalnya aku kan lahirnya Manado. Udah terbiasa dengan pantai. Oke. Jadi sedikit tidak terlalu kaget kalau ngeliat pantai. Aku lebih suka ke gunung malah. Oh, lebih Lihat suka gunung? Iya, gunung. Terus kayak sungai, malah lebih suka gitu. Sungai. Ada spesifik sungai yang lo Kayak mungkin di Jepang gitu. sungai di Jepang. Iya. Oke. Iya. Oke, iya sih. Di sini aja ada Ciliwung sih kalau Jangan, belum pernah kalau itu lihat jangan, sih. Bang. Makanya gue kayak sungai. Oh iya bener di Jepang ya. Oke. Paling favorit liburan kemana? Yang masuk core memory banget deh. Jepang. Jepang itu. Waktu itu kemana aja? Yang core ya. Heeh. Fuji. Gunung Fuji itu ya? Iya, sempet ke Fuji Q. Fuji itu apa sih? Fuji Q itu kayak wahananya mereka kayak Universal Studio. Tapi Oh. ini yang Jepangnya. Iya, gue pernah denger tuh. Mereka itu mempunyai roller coaster world record semua. Heeh. Jadi ada beberapa roller coaster yang dia naiknya 90 derajat, turunnya itu bukan 90 derajat lagi, tapi dia ke bawahin begini. Jadi kayak begini terus begini. Itu salah gambar kali ya? Enggak. Dia pas bikin itu dia kayak salah, cuma orang-orang kayak udah bikin aja gitu. Gitu. Coba nanti cari mungkin Fuji Q, nanti ada roller coaster yang itu world record. Tunggu, lo pernah naik nggak itu? Pernah naik di situ. Apa rasanya Regi naik begituan? Ya udah gitu aja. Soalnya gue pernah naik Halilintar. Oh ya, jangan disama. Ya betul. Iya. Gue baru naik Halilintar aja, jantung gue kayak ketinggalan bro. Oh, iya. Kayak di belakang. Itu sama. Kayak gitu, Sama. jantung lo kayak ketinggalan Iya, kan? sama. Kayak nyawanya ketinggalan di belakang Iya. lah ya, sama. Apalagi dia ada beberapa wahana yang 0, dia kayak 0 ke 100 tuh 3 detik. Jadi bener-bener dijambak sama dia. Dari 0 terus Oh, mbak-mbaknya kayak.
Mbak saya mau main Mbak. dia bayar buat dijambak Mbak Jepang. Oke, itu core memory itu. Core memorinya bukan karena Fuji Q-nya sih, cuma overall di Fuji-nya bagus, terus udaranya lagi cocok, terus ngerasain beberapa hal yang ya kayak roller coaster itu kan kayak nggak pernah ada di seumur hidupku. Jadi pertama kali di situ. Jadi ya banyak core memorinya yang masuknya ke situ semua. Kalau gua mau jalan-jalan 10 hari ke Jepang, saran lu 1 kota apa 2 kota atau gimana? Tergantung newcomer atau udah berkali-kali. Newcomer baru pertama kali. Newcomer kalau bisa 2 atau 3. 3 kota. Kalau bisa ya. Itu udah terlalu banyak nggak 3 kota? Enggak juga sih. Misalnya di Osaka kan masih bisa ke Kyoto, Nara, sama Kobe. Itu sebenarnya masih bisa jalan kayak 1 hari ke sini, 1 hari ke sini, 1 hari ke sini. Recommended nggak Tokyo? Karena gue ngelihat ini video orang penuh manusia di mana-mana. Tergantung mau jalan-jalannya tipe stylenya kayak gimana. Kalau belanja worth it. Oh, oke. Ya. Apalagi di sana ada Pokemon Center. Sedikit trik. Apa nih? Cari Pokemon Center jangan di Tokyo. Oh. Wah ramenya Iya, ngantrinya. makanya. 3 jam ngantri buat bayar doang. Oke. Kalau bisa di beberapa daerah. Terus uniknya di beberapa daerah itu ada plushinya tersendiri. Jadi yang nggak ada di Tokyo. Gitu. Oke, rekomendasi Pokemon Center selain Tokyo. Sebenarnya kalau di Tokyo ada sih, maksudnya tapi dia yang lebih hafal sih. Di mana? Ikebukuro. Ikebukuro. Ya, itu lebih sepi dari lebih Pokemon Center Tokyo. Betul, jangan di Shinjuku-nya. Wah. Wah, itu Shinjuku yang gue lihat tuh berarti tuh. Tapi cukup gede Shinjuku, nggak Pokemon Shibuya. Center di? Ikebukuro lumayan ya. Oke tuh, kita puas tuh ke sana ya. Emang di Ginza kadang lebih banyak yang limited edition-nya. Dijambak nggak tapi kalau beli? Masih dijambak juga. Oke. Oh iya, tapi ya kalau misalnya ada yang nggak pengen jauh-jauh ke Jepang, mau dapat merchandise Pokemon ya bisa di Uniqlo ya, karena Ya, ada Uniqlo betul. UT Pokemon Edition ini itu ada banyak. Tadi kita udah kasih lihat juga. Belinya di mana? Bisa langsung ke store-nya Uniqlo atau bisa download aplikasinya. Itu kan aplikasinya Uniqlo. Betul. Tinggal dicari aja, itu bisa beli di sana juga. Regi, terima kasih udah mampir ke sini. Good luck Weh, buat semuanya. sama-sama Thank Bang you ya. Radit. Satu hal lagi Apa sebelum mungkin udah mau tutup belum? Iya Enggak nih, ya? ya kita bentar lagi fogging sih. Bentar lagi kita fogging ini. Iya, gimana? Aman. Aku mau berterima kasih banyak kepada Bang Radit karena dulu aku kan istilahnya kaget lah mendapatkan uang dan popularitas lah. Oke. Nah, aku mencari petunjuk karena di keluarga aku kan belum bisa untuk memberikan petunjuk gimana caranya memanage uang, Oke. apa segala macam. Di sini aku mau say terima kasih banyak kepada Bang Radit karena waktu itu Bang Radit membuat kayak banyak series untuk Mengatur uang. mengatur keuangan, harus kemana, apa segala macam. Gara-gara itu aku lebih wise lah untuk menggunakan uang. Oh iya. Terima kasih. Makanya aku Oh, cuma bilang sama-sama. terima kasih banyak. Seneng loh bisa ada yang terbantu gara-gara itu loh. Ya, soalnya dulu nggak banyak Bang Radit kayak nyari Iya. di istilahnya YouTube ya. Luar negeri banyak, tapi yang lokal tuh dikit waktu itu. Nah, sekarang kan udah lebih banyak lagi ya. Cuma waktu Benar-benar. itu ya itu Bang Radit lah. Terima Sama-sama. Lo sampai ke tahap bicarain uang juga gak sama Olive? Karena gue sama Anissa dulu jadi sampai kayak gitu tuh. kasih. Oh iya, terus dia juga cukup terinfluence. Jadi kayak Oh. buka aplikasi yang buat investasi apa segala macam. Olive juga sampai belajar itu. Oke, wah. Terima kasih, Terima kasih, senang terima bisa kasih. membantu. Thank you ya Regi ya. Sama-sama, Bisa terima datang ke kasih. sini. Thank you semua.